Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kayaknya yang jawabannya paling kenceng itu yang sisi sebelah kanan yang didominasi perempuan. Masa yang cowok-cowok ini kalah jawaban assalamualaikumnya lebih kenceng perempuan. Sekarang saya pengen coba yang laki-laki, yang cowok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah lumayan kenceng, yang lumayan kenceng. Kira-kira perempuan yang cewek ini pengen menunjukkan lebih semangat lagi nggak? Oh pengen ya, oke. Untuk yang cewek-cewek jangan kalah sama yang cowok-cowok. Saya ulang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya kalau digabungin suara adik-adik ini ya, yang cowok dan yang cewek itu kayaknya ada 2000 orang yang ngumpul di sini. Bener nggak Bu Guru? Ya mungkin dari saking nyaringnya ya, dari saking semangatnya adik-adik ini. Oke, kakak hari ini saya panggil kakak dan adik aja ya. Oke. Betul tadi apa yang dikatakan oleh Bu Guru, bahwasanya beberapa tahun yang lalu yang berdiri di depan ini, yang sedang pegang mic ini, pernah belajar seperti kalian di tempat ini ya, di tempat ini. Cuman bedanya dulu saya melihat ya, dulu tidak sebagus ini, kira-kira begitu ya. Sekarang kok sudah kelihatannya kelasnya itu cantik-cantik dan lengkap gitu ya. Nah, kira-kira adik-adik sekalian, kalau hari ini lebih cantik, kalau hari ini lebih lengkap fasilitasnya, pertanyaannya, niat belajarnya akan sama nggak dengan kita di zaman dulu yang belum masih selengkap sekarang? Beda ya. Oke, berarti lebih semangat yang sekarang. Oke, kalau pernah dulu kakak ini pernah belajar di sini dan pernah pada suatu waktu menjabat sebagai Bawaslu, maka ketika adik-adik belajar lebih semangat lagi, maka pencapaiannya bisa lebih tinggi nggak? Oke, kalau dulu ada yang pernah jadi Bawaslu di sini, maka 5, 10, 20 tahun ke depan mungkin nggak dari alumni sini ada yang jadi Bupati Bondowoso? Mungkin nggak ada yang cewek-cewek ini yang jadi Gubernur Jawa Timur? Mungkin? Pertanyaannya saya ubah sudah. Ada nggak salah satu dari kalian yang bermimpi menjadi bupati? Ada? Ada? Yang pengen jadi gubernur? Nah itu yang paling pojok, yang paling depan. Pengen jadi bupati? Pengen jadi gubernur? Silahkan angkat tangannya paling tinggi siapa? Oke, yang angkat tangan semoga kemudian itu diamini oleh malaikat. Nah, gitu ya. Yang angkat tangan tadi semoga diamini malaikat. Lah, kenapa kakak itu hari ini menanyakan kalian itu mau jadi bupati atau mau jadi gubernur? Kenapa? Karena kita semua nih ya, yang ada di sini nih ya, nah, yang duduk-duduk ini namanya siapa Mas? Siapa namanya? Namanya siapa? Namanya siapa? Dahlan. Oke, Dahlan ya.
Oke, Dahlan itu misalkan punya mimpi menjadi bupati, mungkin gak Dahlan tuh bisa jadi bupati? Mungkin gak dia bisa jadi gubernur? Mungkin gak dia bisa jadi presiden? Insya Allah. Oke, jawabannya serba mungkin. Kenapa? Kenapa? Yuk. Kenapa ada yang bisa menjawab? Jawabannya adalah mungkin. Kenapa? Karena negara kita itu menganut sistem demokrasi. Ya. Tahu apa demokrasi itu? Ayo, ada yang ingin membantu kakak menjawab demokrasi itu apa? Siapa? Ayo ngacung. Siapa yang pengen demokrasi itu apa? Ada yang ingin bantu menjawab? Ayo siapa? Oh ini ada yang ngacung. Ayo siapa? Ada yang ini? Ada yang ingin bantu? Oh nggak ada ya? Beneran nggak ada? Oke. Padahal tadi kalau ada yang ngacung dan bener, kakak hadiahkan tablet ini loh ya. Loh, serius. Loh, tadi nggak ada yang ngacung begitu ya. Oke. Demokrasi itu adik-adik ya, namanya demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Oke ya. Karena negara kita menganut demokrasi, maka konsekuensinya adalah semua orang bisa dipilih dan bisa memilih. Pemerintahan dari rakyat itu maksudnya adik-adik ya, yang menjadi pemimpin nantinya itu ya, yang menjadi pemimpin itu bisa dari rakyat biasa. Semua rakyat itu bisa mencalonkan diri sebagai pemimpin ya. Sekarang kakak pengen untuk memperjelas makna demokrasi itu, kakak pengen memberikan kalian pertanyaan sekali lagi. Apa bedanya demokrasi dengan monarki? Monarki ya, atau kerajaan? Ada yang tahu? Oke ya. Jadi kalau kerajaan adik-adik, namanya pemimpin itu ada yang raja namanya ya. Kalau di dunia ada yang presiden, ada yang perdana menteri. Yang raja itu yang mana kira-kira? Contohnya kayak Brunei Darussalam, kayak Monaco, kayak Inggris ya, itu raja. Nah, bedanya kalau kerajaan adik-adik itu yang menjadi raja berikutnya itu harus keturunan raja. Nggak bisa rakyat biasa itu menjadi raja berikutnya. Nah, hebatnya kalau dalam demokrasi itu semua orang bisa menjadi pemimpin. Tidak harus jadi anaknya raja, tidak harus jadi bangsawan ya. Bahkan seorang anak kecil kemudian yang namanya Dahlan tadi itu suatu saat bisa menjadi pemimpin di Bondowoso maupun di Jawa Timur ataupun di Indonesia. Itu maknanya dari rakyat adik-adik ya. Jadi pemerintahan itu dari rakyat, yang memilih itu adalah rakyat. Oke ya, di situ ya. Terus selain dari rakyat itu tadi oleh rakyat. Maksudnya gimana coba? Pemerintahan oleh rakyat itu gimana coba? Ada yang ingin bantu menjawab? Oleh rakyat? Oleh rakyat? Ayo, ada yang ingin membantu jawab? Nah, maksudnya oleh rakyat itu gimana sih? Ya, oke.
Saya jelaskan dengan bahasa yang sederhana ya. Maksudnya oleh rakyat itu adik-adik, segala bentuk nantinya kebijakan itu sebenarnya itu sejatinya kebijakan apapun nantinya itu yang membuat adalah rakyat. Nah, kok bisa Pak rakyat buat kebijakan? Dari mana? Ya, dari wakil rakyat ya, hati-hati ya, dari wakil rakyat. Nah sekarang ada pilkada langsung namanya. Maka ketika bupati, ketika gubernur, ketika presiden itu membuat kebijakan, karena dia dipilih langsung oleh masyarakat, maka sebenar-benarnya yang mengambil kebijakan itu bukan presiden sebagai pribadi, bukan bupati sebagai pribadi, tapi sebagai representasi daripada rakyat. Ya, di situ ya. Jadi maksudnya oleh rakyat itu di situ. Jadi pemerintahan itu dilaksanakan oleh rakyat. Segala bentuk kebijakan yang ada di negeri ini itu dilaksanakan atau diambil oleh rakyat. Nah, kok bisa Pak sekarang DPR atau bupati atau presiden itu mewakili masyarakat? Kok bisa dianggap mewakili? Karena adik-adik, pada saat pemilu atau pemilu kada, kita sudah memberikan apa? Memberikan apa? Memberikan mandat. Memberikan mantan, bukan memberikan mantan ya. Nah, memberikan mandat kepada orang yang kita pilih. Ya, kalau di pemilu, misalkan adik-adik ada yang sudah umur 17? Belum ya? Oh ada. Oke, belum ada yang umur 17. Nanti kalau sudah umur 17, kalian itu punya kesempatan untuk mencoblos. Tolong dipahami ya, adik-adik harus memahami ketika mencoblos. Tadi ada pemilihan OSIS nggak? Belum ya? Belum. Oke, ketika mencoblos, ketika memilih itu dipahami, kalian ketika ada di bilik suara itu mencoblos itu sama dengan tanda tangan di atas materai, memberikan surat kuasa kepada yang kita coblos, memberikan mandat. Ya, misalkan ini ada di sini ya. Ketika mau mencoblos partai A, partai B, atau paslon A atau paslon B, maka ketika mencoblos itu artinya kalian sudah menyerahkan mandat kepada yang dipilih. Sehingga yang dipilih kalian itu kalau jadi, maka atas nama masyarakat, atas nama rakyat, dia mengambil kebijakan dan melaksanakan kebijakan itu. Gitu ya. Jadi nantinya kalian ketika memilih itu sama, memberikan mandat. Ya. Sekarang kalau ketua OSIS sama nantinya. Ya. Sama, kira-kira itu hampir samalah dengan pemilu atau pemilu kada. Ya. Itu oleh rakyat, adik-adik ya. Sekarang untuk rakyat. Maksudnya gimana? Untuk rakyat itu maksudnya adalah semua kebijakan itu harus bermanfaat kepada masyarakat. Nah, kira-kira begitu ya. Oke. Itu tadi makna demokrasi, ya. Itu definisi demokrasi. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa demokrasi itu penting? Kenapa demokrasi itu penting? Ya. Yang pertama, demokrasi itu penting adik-adik ya, agar kita nih sebagai masyarakat itu bisa mendapatkan hak dan perlakuan yang setara. Ya. Mendapat perlakuan yang sama, yang adil dalam segala hal, ya.
Kalau dalam bukan demokrasi, apakah itu bisa terjadi ketidakadilan? Sangat bisa. Ya, terutama untuk penguasa otoriter. Misalkan ya, penguasanya itu apa? Kayak raja, ya. Kalau raja nggak bisa. Pokoknya kalau can raja A, maka ke bawah harus A. Nah, itu ya bedanya ya. Itu kenapa demokrasi itu penting, agar masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama. Oke. Yang kedua, kenapa demokrasi itu penting? Demokrasi itu yang menjamin kebebasan berpendapat. Ya. Karena demokrasi inilah kalian bermedsos itu nang Facebook bisa mengkritisi, ya. Tapi tidak boleh cak mau cain ya. Kalau di medsos kalian bisa mengkritisi pemerintah level manapun tanpa harus kemudian ada bayang-bayang ketakutan. Ya, ada bayang-bayang ketakutan. Boleh Pak mengkritik misalkan bupati? Boleh. Boleh nggak mengkritik gubernur? Boleh. Boleh mengkritik presiden? Boleh. Kenapa? Kok boleh? Karena mendapat ya, karena mendapat penjaminan kebebasan. Ya, betul ya. Karena mendapat ini dengan Mas siapa ini tadi ini? Dengan Andri ya. Andi ya, pinter. Luar biasa. Nah, yang ketiga alasannya kenapa demokrasi penting itu adalah adik-adik ya, melalui demokrasi itu bisa menjadi jalan untuk kesejahteraan bersama. Ya, kenapa? Karena nanti kebijakan itu adik-adik ya, prioritasnya itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kira-kira begitu ya. Itu alasannya kenapa demokrasi itu penting, begitu ya. Nah, kalau untuk tadi itu demokrasi penting sudah. Sekarang untuk memilih wakil rakyat atau untuk memilih pemimpin di dalam demokrasi itu butuh apa? Ada yang bisa jawab? Butuh apa? Butuh apa? Sayembara? Butuh apa? Kalau pengen memilih butuh apa adik-adik? Gak apa ya, saya sapa juga yang sini ya. Butuh apa? Butuh uang. Oke, butuh cara untuk memilih. Oke ya. Nah, cara untuk memilih itu adalah namanya pemilu, bukan pamiloh ya. Kalau pamiloh itu bahasa guyonannya begitu ya. Butuh yang namanya apa? Pemilu. Oke. Pemilu itu dilaksanakan tiap berapa tahun? Berapa tahun sekali? 5 tahun ya, mantap. Oh, sayangnya ya tadi itu apa ya? Sudah benar jawabannya, begitu ya. Kalau tadi jawabnya yang pertama langsung dapatnya tablet, begitu ya. Serius ya. Oke. Peran pemilu dalam demokrasi sekarang. Oke. Karena untuk memilih itu butuh tempat, adik-adik, butuh cara, maka diciptakanlah yang namanya pemilu tiap 5 tahunan. Selain pemilu ada apa lagi? Ada apa? Pilkada. Siapa yang jawab tadi? Wis, mantap. Siapa namanya? Melati. Subhanallah, namanya bagus banget ya, Melati, begitu ya. Jawabnya betul. Ada pemilu kada. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau pemilu itu memilih siapa? Presiden. Terus apa lagi? Bu, ayo, pemilu memilih siapa lagi? Pemilu memilih siapa? Ayo, selain presiden tadi milih siapa? Ayo
Ayo, oke. Ayo, pilih siapa? Oke. Selain presiden, pemilu itu memilih namanya anggota legislatif. Namanya DPR, DPRD kabupaten, DPRD provinsi. Ada lagi DPR RI. Ada satu lagi selain DPR RI dan presiden. Selain DPR RI, DPRD, ada lagi satu. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Tuh. Siapa? Siapa tadi yang bilang DPD tadi? DPD, siapa yang jawab? Oh, Yolanda, ya Allah, kayak namanya lagu ya, Yolanda, begitu ya. Nah, ini ternyata ini di luar pikirannya kakak ya. Ternyata murid-murid SMP 5 itu kok sudah pinter-pinter ya. Ini belajarnya yang bagus atau gurunya yang hebat? Gurunya yang hebat dan anak-anak yang belajar luar biasa ya. Oke, nih kayak nih, ini ada bu guru saya dulu ya, ada bu guru saya itu tadi bilang, ini murid saya dulu yang paling nakal, sukanya jalan-jalan kemana-mana katanya, tidak pernah diam gitu katanya. Nah, jadi kalau ada adik-adik yang hari ini itu prestasinya masih belum terlihat, jangan putus semangat ya, karena kalian yang penting itu punya kemampuan able to learn. Tahu able to learn itu apa? Able to learn itu adalah kemampuan untuk terus belajar. Bisa dikatakan, bisa ditanyakan, dulu kakak itu tidak pernah namanya ranking 1 ya, tidak pernah ranking 1 dari kelas 1 sampai kelas 3 ya. Apa kakak putus semangat? Tidak patah semangat. Kakak itu dulu ada namanya perpustakaan yang jaga namanya Pak Rudi. Masih ada bu? Almarhum Pak Rudi nggih, meninggal nggih. Nah, dulu itu kakak itu karena merasa tidak pinter, karena merasa kemampuannya biasa-biasa saja, kakak itu tiap hari barengin Pak Rudi di perpustakaan baca buku. Itu namanya able to learn. Begitu ya. Jadi jangan pernah patah semangat. Kak, kayaknya saya nggak pinter. Kak, kayaknya saya kalah sama yang namanya Yolanda atau Melati ya, atau Dahlan ya. Karena dia pinter-pinter ranking 1. Nah, ada pepatah adik-adik, punggung pisau kalau diasah akan tajam. Buki keleping, buki arek, mun ekeng semenolo tajam ki. Ya, oke. Jadi kalau kalian merasa biasa-biasa saja, maka caranya adalah untuk menjadi luar biasa, belajarnya yang harus luar biasa. Kira-kira begitu ya. Oke. Tadi itu ada peran pemilu ya. Pemilu itu adik-adik adalah sarana yang kemudian diberikan oleh undang-undang untuk memilih pemimpin di berbagai tingkatan. Begitu ya. Harapannya adalah ketika pemimpin itu dipilih oleh rakyat, nantinya dia akan menjadi pemimpin yang dicintai oleh siapa? Oleh rakyat. Pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang mencintai rakyat. Oke. Karena dia itu mencintai rakyat dan dicintai rakyat, maka kebijakan-kebijakannya akan menguntungkan siapa? Menguntungkan rakyat. Oke ya. Hati-hati nantinya adik-adik ya,
khususnya yang di SMP 5 itu nanti kalau keluar dan jadi pemilih, hati-hati memilih pemimpin, begitu ya. Hati-hati. Kenapa kok hati-hati dalam memilih pemimpin? Kenapa kok harus hati-hati? Karena nasib kalian itu sangat tergantung kepada kebijakan politik, kepada kebijakan pemimpin, ya. Bisa jadi nanti ya ada peraturan yang kemudian misalkan membuat biaya pendidikan itu mahal. Siapa yang buat itu? Buat aturan? Pemerintah. Atau dibuat gratis. Beasiswa banyak sampai ke luar negeri misalkan. Siapa yang membuat aturan itu? Yang bisa buat kebijakan itu? Pemerintah. Kalau kalian itu benar-benar bisa memilih pemimpin yang baik, maka yang merasakan dampaknya adalah kalian sendiri. Oke. Karena kalian itu memilih pemimpin itu dampaknya kepada masa depan misalkan, ya, maka untuk memilih pemimpin itu kalian harus menjadi pemilih cerdas, ya. Jangan hanya menjadi pemilih yang ikut-ikutan. Tetangganya memilih A, ikut-ikutan memilih A. Ternyata di kemudian hari bikin kebijakan yang menyusahkan kalian. Yang menyesal bukan cuma tetangganya, tapi juga kalian sendiri. Kira-kira begitu ya. Oke. Terus lanjut ya. Mau dilanjut enggak? Oke, dilanjut. Oke. Karena untuk menjadi pemilih cerdas, kalian harus yang pertama kali dipunyai kotu endi begitu ya. Itu yang pertama kali dipunyai untuk menjadi pemilih cerdas. Yang pertama itu adalah rasa ingin tahu terhadap yang dipilih. Ya, itu syarat untuk menjadi pemilih cerdas. Ya. Jangan memilih pemimpin itu hanya karena wajahnya. Ya. Kalau emas ini, adik ini mungkin memilih pokokon korlaradin. Ya. Sedangkan adik-adik yang sini korla genteng. Ini kok kayaknya wajahnya mirip Jeffrey Nicole misalkan ya. Tahu Jeffrey Nicole? Itu yang apa? The Magic Five itu siapa? Ada siapa? Ya, jangan memilih pemimpin karena wajahnya atau karena stylenya. Oh, kayaknya ini itu stylenya muda banget, gitu kan ya. Terus dipilih. Ah, itu bukan tidak boleh, tapi syarat untuk memilih pemimpin yang baik itu harus kalian menjadi pemilih cerdas terlebih dahulu. Caranya gimana untuk tahu itu? Kalian harus mencari tahu yang namanya visi misi, bukan visi misi, bukan visi ya, bukan karena uang ya. Jadi yang pertama kalian harus tahu visi misinya dulu. Yang kedua, kalian jangan sampai kemudian terpengaruh sama janji. Siapa yang bilang manis tadi ya? Ada yang bilang janji manis? Siapa yang bilang? Oke. Ada nggak janji yang tidak manis? Ada janji yang tidak manis. Semua janji itu manis, ya. Maka manis di awal katanya, akhir-akhirnya oke ya. Jangan mudah terpengaruh oleh janji manis ya. Janji manis itu biasanya apa? Janjinya mulut ya.
Janji muluk-muluk itu seperti apa? Contoh, kalau emas ke kamu, Dek, ya, lautan api akan aku seberangi, misalkan. Itu terlalu muluk-muluk, ya. Padahal gerimis dia tidak mau datang, padahal gitu ya. Kenapa tidak datang? Gerimis gitu ya. Jangankan lautan api, gerimis saja dia nggak mau datang. Itu janji yang muluk-muluk, begitu ya. Artinya janji-janji itu harus sesuai dengan visi misinya. Kira-kira begitu ya. Jangan terpengaruh janji manis. Yang kedua, kalian itu jangan terpengaruh terhadap informasi palsu. Ada yang tahu informasi palsu itu apa? Hoax ya. Hoax. Siapa namanya? Mita. Wah, luar biasa. Ini kayaknya update di medsos ini ya. Jadi pengetahuannya luar biasa begitu ya. Jadi tidak boleh terpengaruh sama hoax. Ciri-ciri hoax itu apa? Ciri-ciri kalau berita itu hoax itu biasanya mudah dikenali. Ada yang tahu? Bohongan. Yang pertama biasanya beritanya, wah, awas jangan pilih ini. Kalau pilih ini itu biasanya nanti akan terjadi begini. Nah, itu hati-hati. Biasanya seperti itu hoax. Beritanya terlalu mengada-ada. Kira-kira begitu ya. Jadi jangan sampai terpengaruh hoax. Yang berikutnya untuk menjadi pemilih cerdas ada lagi. Ya, tidak boleh terpengaruh money politik. Money itu apa? Money itu apa? Ada yang bilang uang. Mana yang bilang uang tadi? Ada yang bilang uang tadi? Oke, berarti kalau money politik itu apa? Politik apa? Politik uang. Oke, jadi kalian nantinya kalau menjadi pemilih tidak boleh terpengaruh yang namanya politik uang. Jangan memilih gara-gara ada uang 50.000 atau 100.000. Pak, 50.000 kan lumayan, bisa beli seblak 5 bungkus begitu ya. Jangan gara-gara seblak 5 bungkus 5 tahun masa depannya itu dipertaruhkan begitu ya. Kalau cuman beli 5 bungkus seblak, kakak juga bisa belikan. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, jadi gitu, tidak boleh terpengaruh terhadap apa? Money politik. Tolak yang namanya politik uang. Ya. Oke. Yang berikutnya. Sudah ya? Oke. Nah, yang berikutnya adalah adik-adik, selain menolak politik uang, itu harus bisa berdiskusi dengan dirinya sendiri, bertanya ke dirinya. Ini misalkan ada calon A, ada calon B, ada calon C misalkan. Itu ditanyakan kepada hatinya, kira-kira kalau saya milih A, ini apa ya, kira-kira bermanfaat besar nggak buat masyarakat, kira-kira bermanfaat nggak buat masa depan kita semua. Itu dipertanyakan kepada hati dan pikirannya ya. Jawabannya juga harus jujur. Nah, untuk tahu dia itu seperti apa nantinya, tinggal dilihat latar belakang dan rekam jejaknya begitu ya, kira-kira ya adik-adik ya. Nah, yang terakhir, ciri pemilih cerdas itu tidak golput ya, bener. Tahu golput itu apa? Golput apa? Oke, golongan putih. Maksudnya golongan putih itu apa? Kulitnya putih semua. Tidak memilih. Ada yang jawab tadi. Siapa yang jawab?
melatih lagi. Oh, istilah luar biasa ya. Saya sudah mulai hafal namanya ya. Oke. Ya, golput itu maksudnya golongan putih, alias dia tidak menentukan pilihannya kepada siapa. Ya, tidak memilih yang warna ungu, tidak memilih yang warna lainnya, begitu ya kira-kira. Dan dia tidak menggunakan hak pilihnya, tidak datang ke TPS. Itu bukan namanya pemilih cerdas. Kenapa? Karena satu suara itu bisa menentukan kemenangan. Ya, jadi satu suara kalian itu sangat berharga. Ya, agar kalian, ini siapa namanya? Noval. Oke. Noval itu bisa memilih. Yang namanya Noval itu bisa memilih presiden, itu negara tidak tanggung-tanggung. Negara mengeluarkan duit 100 triliun supaya Noval bisa milih. Kok bisa, Pak? Iya kan? Supaya Noval itu memilih, maka negara memerintahkan seluruh kementerian, seluruh lembaga untuk melaksanakan pemilu. Pemilu 2024 kemarin menghabiskan kira-kira 100 triliun. Hanya ingin misalkan Mas Noval itu bisa memilih pemimpin sesuai dengan hatinya. Jadi tidak main-main ya adik-adik ya. Satu kali coblosan kalian itu bernilai, bisa jadi kalau pilkada bisa bernilai ratusan miliar. Ya, itu bisa bernilai ratusan miliar. Kalau pemilu itu bernilai ratusan triliun. Kira-kira ada yang bisa membayangkan kalau 100 triliun itu ditumpuk pakai uang itu akan seperti apa? Ya, kalau uang 100 triliun itu ditumpuk 100 ribuan, dijejer dari sini ke Jakarta, nah itu masih ada, itu bisa sampai ke Aceh kalau uang 100 triliun itu dijejer gitu ya. Ya, jadi itu hanya ingin ada warga negara itu bisa memilih. Negara mengeluarkan duit sampai ratusan triliun. Kira-kira begitu ya. Kesimpulannya apa adik-adik? Nah, kesimpulannya, karena demokrasi itu adalah cara untuk mencapai tujuan bersama-sama bangsa dan negara Indonesia untuk mencapai kesejahteraannya, agar masyarakat itu sejahtera, ya, agar masyarakat sejahtera, maka demokrasi itu harus dijaga, ya, harus dijaga bersama, ya. Nantinya salah satu ciri pemilih cerdas itu, ya, selain yang tadi itu, dia merasa ikut bertanggung jawab terhadap suksesnya pemilu atau pemilu kada. Noro ngawasen kalau ada pelanggaran, kalau ada money politik misalkan, itu jangan nunggu penyelenggara, jangan nunggu polisi untuk menangkap, tapi kalian bisa menjadi pelapor atau pengawas mandiri. Kira-kira begitu ya. Kenapa? Karena kalau rusak demokrasinya, yang rugi bukan cuman sebagian orang, tapi yang rugi kalian semua. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua adik-adik, kata kunci demokrasi itu sebenarnya adalah pemilih cerdas. Ya, kata kuncinya, jadi kalau demokrasi ini mau melahirkan pemimpin yang baik, kata kuncinya ada pemilih cerdas. Siapa itu pemilih cerdas? Tadi itu ciri-cirinya. Oke ya. Nah, kalau orangnya seperti apa? Orang-orang pemilih cerdas itu adalah orang-orang yang ada di hadapan saya hari ini itu. Yang wajah-wajahnya ini calon-calon pemilih cerdas. Bahkan mungkin ini Mas coba menghafali satu-satu dari wajah kalian. Ya, saya lihat wajahnya satu-satu, saya hafalkan. Kalau nama tidak mungkin ya. Kenapa? Karena Mas itu pengen
ya, pada suatu saat nanti wajah-wajah yang ada di sini itu yang kelak akan memimpin Bondowoso. Siapa tahu yang dari wajah-wajah lugu ini nanti ada calon-calon ketua DPRD, ya. Dari wajah-wajah ini nanti, ya, ini Mas coba hafalin semua, ya. Dari wajah-wajah lugu ini nantinya bisa ada yang kemudian jadi gubernur. Kita tidak ada yang tahu karena negara kita itu negara demokrasi. Saya simpan ini wajah-wajahnya semua. Karena kalau nama kakak itu mudah lupa. Kalau wajah tidak mudah lupa. Kenapa? Ada alasannya. Kalau nama mudah lupa, kalau wajah itu tidak mudah lupa. Kenapa? Karena kalau nama kalian itu disimpannya di sini, memorinya ada di kepala. Tapi kalau wajah saya simpan di sini, ya. Saya simpan di sini maksudnya. Jadi itu tidak mudah lupa, memorinya lebih awet. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, sekarang itu kesimpulannya. Jadi kata kuncinya adalah pemilih cerdas, ya. Yang terakhir kesimpulannya, adik-adik, anak muda itu selalu menjadi peran kunci. Ini tolong kemudian dipahami. Tidak ada peristiwa besar di negara ini, bahkan di dunia ini, yang tidak dimulai dari anak-anak muda, ya. Tidak ada peristiwa di negeri ini atau di dunia yang tidak diawali oleh anak-anak muda. Jadi jangan kemudian karena kalian merasa anak-anak muda kemudian tidak tidak berpikir dirinya itu mempunyai nilai apa-apa, tidak berguna, useless. Jangan berpikir seperti itu. Justru kemerdekaan kita, terus kemudian Sumpah Pemuda dan peristiwa-peristiwa besar lainnya itu yang ngawali itu adalah anak-anak muda. Oke, itu saja adik-adik yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, ya. Semoga bermanfaat, ya. Semoga kalian nanti menjadi pilar demokrasi, penjaga demokrasi, begitu ya. Silakan rawat demokrasi di Indonesia ini, dirawat bersama-sama, ya. Caranya merawat bersama-sama ini tentunya adik-adik harus belajar demokrasi, ya. Caranya belajar demokrasi itu bisa belajar dari sini, bisa belajar melalui guru, bisa belajar melalui pertemuan seperti ini. Lebih-lebih kalian belajar langsung dengan cara misalkan memilih OSIS, ya. Kalian menjadi calon ketua OSIS atau menjadi pemilih pada pemilihan OSIS. Itu cara merawat demokrasi yang baik dan benar. Nah, kira-kira begitu ya adik-adik, ya. Saya cukupkan sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.